Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di kelas Bahasa Sunda SMK Garuda Nusantara. Materi kita hari ini adalah biantara atau pidato dalam bahasa Sunda. Mari kita simak materinya ya. Yang pertama, naon sih pengertian atau definisi biantara teh? Biantara nyaeta kagiatan nyarita dihareupeun balaria pikeun nepikeun hiji maksud atau informasi anu penting ya. Ini pengertian pidato, yaitu kegiatan berbicara di depan umum, di depan audiens, di depan banyak orang untuk menyampaikan suatu maksud atau informasi yang penting. Dan jalma anu ahli biantara sok disebut orator. Ya, ini adalah sebutan orang yang ahli dalam berpidato. Contoh, tokoh orator kebanggaan kita salah satunya yaitu adalah Bapak Soekarno. Selanjutnya, biantara atau pidato bisa disampaikan dengan cara yang formal, bisa juga yang informal, disesuaikan dengan acaranya apa ya. Kemudian, disawang tina cara nepikeunana ya, dari cara menyampaikannya. Pidato ini di pasing-pasing atau dibagi menjadi 4 padika. Padika biantara atau metode berpidatonya dibagi menjadi 4 jenis. Anu kahiji nyaeta aya padika dadakan atau metode impromptu. Pidato yang seperti apakah ini? Yaitu biantara nu ngadadak ditepikeun harita keneh. Pidato yang disampaikan dengan cara mendadak, harus disampaikan saat itu juga, dan karena mendadak tadi sudah otomatis tidak memakai naskah, tidak ada waktu untuk menyiapkan naskah atau teks pidatonya terlebih dahulu. Anu kedua nyata padika catatan ringkes atau metode extemporan, yaitu pidato yang disampaikan dengan cara lempok raraga atau runtuyan singet besi biantara. Pidatonya disampaikan dengan cara melihat kerangka atau melihat poin-poin penting, ringkasan penting dari hal-hal yang harus disampaikan dalam pidato tersebut. Anu katilu nyaeta padika naskah atau metode manuskrip. Namanya juga manuskrip, sudah otomatis, yaitu pidatonya menggunakan atau disampaikan dengan cara membaca naskah, membaca teks. Biasanya ini dilakukan jika acaranya sangat formal. Contoh, Pak Jokowi saat menyampaikan pidatonya sebagai Presiden Indonesia itu selalu menggunakan teks, menggunakan naskah pidatonya. Terakhir, nyata padika talaran atau metode memoriter. Pidato yang disampaikan dengan cara dihafalkan terlebih dahulu teksnya. Selanjutnya, dina prakna nepikeun biantara kudu nitenan sawatara hal dihandap ya. Saat menyampaikan pidato kita harus nitenan memperhatikan beberapa hal-hal penting berikut. Yang pertama, parigel muka biantara tur teges nepikeun jejerna. Kita harus bisa membuka pidato kita dengan cara yang baik ya, dengan cara yang menarik dan juga tegas saat menyebutkan jejer atau topik judul pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua, eces nepikeun biantara. Pidatonya disampaikan dengan cara yang baik, dengan asik ya, biasanya dirembei atau dicampur, diselip dengan babasan atau peribahasa agar pidatonya lebih bagus, lebih indah. Lalu ngentep seureuhna, nyarita sing ngaruntuy. Saat berpidato kita harus berbicara dengan alur yang tepat ya, jangan sampai kaditu puguh. Yang keempat, sorot panon diusahakeun sumebar ka pamiarsa. Pandangan mata kita itu harus menyebar ke seluruh audiens, jangan sampai hanya terpaku ke satu titik saja. Yang kelima, gaya bahasa kudu pikaresepen. Cara berbicara kita itu harus asik ya, agar pidatonya tidak terlalu serius, tidak terlalu monoton. Biasanya diselipin dengan banyol atau humor agar lebih lucu ya, tidak ngantuk. Yang keenam,
Kudu ngawasa karena keayaan, harus bisa menguasai keadaan dan juga ngaluyukeun eusi biantara jeung tingkat intelektualitas pamiarsa, menyesuaikan isi biantaranya dengan tingkat intelektualitas hadirin atau audiens yang kalian hadapi. Ya, contoh, bisa jadi pidatonya dengan tema yang sama, tapi saat pidato tersebut disampaikan di depan anak SD dan pidato dengan tema tersebut disampaikan di depan audiens yang sudah dewasa, sudah otomatis cara penyampaiannya harus berbeda. Lebih bagus kalau tadi temanya disesuaikan dengan usia atau dengan jenis audiens yang kalian hadapi dan juga cara penyampaiannya juga sesuai ya. Yang terakhir, parigel dina nutup biantara, harus bisa menutup pidatonya dengan baik. Ya, ada kesimpulan dan juga yang lainnya. Anu salajengna nyaeta struktur biantara. Apa saja sih strukturnya? Numutkeun wangun jeung eusina. Berdasarkan bagian dan juga isinya, struktur biantara yang pertama ada salam pembuka, ada pembukaan ya. Yang ketiga ada serangkaian isi, keempat penutup, dan terakhir adalah salam penutup. Ini adalah struktur dari teks biantara atau teks pidato. Yang pertama salam pembuka, bisa assalamualaikum atau sampurasun ya, disesuaikan dengan acaranya apa dan juga disesuaikan dengan audiensnya. Bisa jadi hai atau hello kalau memang pidatonya itu disampaikan pada acara yang informal. Kemudian ada paragraf pembuka. Apa saja isinya pembuka ieu teh? Nyaeta aya puji syukur ke Allah Subhanahu wa taala dan juga sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini biasanya disampaikan di paragraf ke-1 ya, diteruskan dengan penghormatan kepada orang-orang tertentu, kepada audiens dan juga ngahaturkeun nuhun, ucapan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan dan waktu untuk berpidato. Lalu ngabejakeun jejer jeung judul biantara, menyebutkan topik dan judul pidato yang akan kalian sampaikan. Inilah yang disampaikan pada paragraf pembuka. Lalu setelah pembukaan ada runtuyan eusi atau serangkaian isi. Isinya apa saja? Yaitu didadarkeun perkara inti anu bade ditepikeun dina eta biantara. Ya, disampaikan, dijelaskan perkara inti, informasi inti hal penting yang ingin kalian sampaikan dalam pidato tersebut disampaikan dengan jelas ya. Isi pidatonya bisa sifatnya merebeja, memberitahu informasi tertentu ya, atau bisa juga pidatonya ditujukan untuk ngageuingkeun atau memperingati, memberi peringatan, mengingatkan orang-orang untuk melakukan sesuatu ya. Bisa juga pidatona nyaeta kangge mere pituduh, memberi tuntunan, nasihat, memberi ajaran kepada para hadirin. Selanjutnya yaitu paragraf penutup. Dalam paragraf penutup ini isinya yang pertama ada kacindekan atau kesimpulan dari isi biantara yang telah disampaikan. Lalu dilanjut dengan menta pangampura atau meminta maaf jika ada salah kata, jika ada hal yang kurang berkenan. Kemudian ngahaturkeun nuhun atau mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyimak mendengarkan pidatonya dengan seksama. Dan ada juga yang dipungkas ku doa, ditutup dengan doa, atau bisa juga langsung ditutup dengan salam penutup ya. Ciri yang biantarana teh entos rengse sebagai tanda bahwa pidatonya itu sudah selesai, sudah ditutup. Itulah struktur biantara. Kemudian biantara teh sok dipatalikeun jeung seni nyarita. Pidato ini disebut juga sebagai seni berbicara di depan banyak orang atau public speaking ya. Nah, sabab dina biantara teh sakalpeung merlukeun gaya jeung omongan nu matak narik jalma rea
sangkan eta biantara teh dipikaresep jeung dipahami ku para hadirin nu ngadangukeun. Nah, jadi dalam penyampaian pidato ini kita butuh seni ya. Seninya agar apa? Agar bisa menarik orang untuk mau mendengarkan, untuk mau memperhatikan pidato kita ya, agar dipikaresep atau disukai dan juga mudah dipahami oleh para audiens. Lalu faktor-faktor nu matak diantarana teh jadi leuwih dipikaresep tur gampang dipahami ku pamiarsa. Ada 5 faktor yang bisa menyebabkan pidato kita itu lebih disukai dan juga mampu untuk mudah dipahami oleh para audiens kita. Faktor-faktornya yaitu biasa disingkat dengan taman. Nah, tamannya ini apa saja? Yang pertama, T-nya tata nyarita, A aktual temana, M munel eusina, alus basana, yang terakhir N mengandung wirahma. Apa saja tadi? Yang pertama ada tata nyarita. Tata nyarita yaitu nepikeun biantara teh urang kudu tetela. Pidatonya harus disampaikan dengan jelas, dengan tegas, jangan sampai kagok atau loba ngarandeg. Yang kedua, A-nya tadi aktual temana. Tema yang disampaikan dalam pidato itu harus up to date, atau temanya misal peringatan Maulid Nabi, berarti kan temanya membahas tentang ajaran tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad yang sudah diajarkan dahulu, tapi disesuaikan dan juga dikorelasikan dengan keadaan zaman now. Yang ketiga, munel eusina atau isi biantara itu banyak mengandung manfaat. Keempat, alus basana. Bahasa yang digunakan saat menyampaikan pidato itu harus baik, sopan, dan juga agar pidatonya lebih indah, lebih menarik, kita sisipi dengan peribahasa, pantun, sisindiran, atau kalimah pinilih. Kalimah pinilih yaitu kata-kata mutiara, agar pidatonya itu lebih menarik tadi atau lebih indah. Yang kelima, ngandung wirahma. M-nya ya, taman, N-nya ngandung wirahma. Wirahma yaitu irama. Saat kita menyampaikan pidato, otomatis kita harus menggunakan intonasi, menggunakan nada dan volume suara yang sesuai. Jangan monoton, harus ada pressing, penekanan-penekanan pada poin-poin penting. Volume suara kita disesuaikan ya, dan saat berbicara jangan sampai terlalu cepat atau terlalu lambat karena akan buat audiens yang ngantuk. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Untuk contoh teks biantaranya, teks pidatonya kita akan pelajari minggu depan.